kaya dengan kesadaran miskin nggak bisa. Gitu loh. Ibaratnya kita mau beli helikopter nggak menyiapkan landasan, nggak bisa Mas. Mau mendarat di mana itu? Nggak bisa. Jadi kalau kesadarannya miskin, sering ngomong aku kurang uang, aku nggak punya uang, aku lagi susah, tapi pengen kaya, nggak ada medan fakta kayanya, nggak ada. Makanya kalau mau kaya ya bangunlah kesadaran kaya dulu, supaya si kaya ini bisa mendarat di kesadaran ini. Ya. Jadi yang pertama itulah vibrasi Mas. Jadi saya sendiri juga di hoki-hoki tidak merasa promosi yang bombastis, menjanjikan sesuatu atau apapun itu. Jadi saya sampaikan apa adanya. Bahkan saya beberapa kali bilang bahwa kata-kata tuh bisa dibikin, bisa disetting, bahasa tubuh bisa dimanipulasi. Tapi kalau vibrasi nggak bisa. Itu makanya banyak peserta yang tahu tuh kenapa dari sekian narasumber kok klik gitu. Nah itu karena vibrasi sih Mas, itu yang pertama. Yang kedua memang saya juga lagi ngereset teknik bagaimana mencipta di medan kuantum. Nah ternyata itu berdampak gitu. Dampaknya sangat signifikan. Nah buat teman-teman juga yang masuk ke happy hoki gitu. Dan makin kesini kan makin banyak testimoni ya Mas. Jadi ya testimoni yang berbicara. Storytelling itu tidak bisa dibantah gitu. Bukan karena saya menyampaikan ini kelas saya bagus, nanti bakal ada begini-begini, tidak ada di tempat lain, tapi bukan karena itu. Karena satu vibrasi yang memancar itu sampai ke audiens, kemudian ya testimoni yang berbicara, bukan penjual kecapnya, tapi yang ngincipi kecapnya, oh nikmat ternyata gitu. Ya, jadi offline itu banyak materi praktek Mas. Kalau online itu kan ada beberapa yang memang arahan praktek tapi praktek mandiri. Contoh belief system penghambat finansial, penghambat kekayaan. Itu kan mereka harus beresin sendiri di rumah. Saya hanya memberikan arahan by video dan audio, sama konsultasi chat di grup. Nah kalau di kelas offline itu saya bahas detail di sana, saya yang beresin Mas. Belief system lamanya sama install belief system barunya saya menginstal. Saya masuk ke bawah sadar teman-teman untuk menginstal itu. Karena jadi bagi mereka yang kesulitan, kok belief system baru belum nancep-nancep. Kalau yang bisa berhasil di rumah ya nggak apa-apa. Tapi kalau belum berhasil, saya memfasilitasinya dengan kelas offline, termasuk melepas diri palsu. Nah, melepas diri palsu ini kadang ada beberapa yang bahkan belum melepas, menemukan aja kesulitan. Saya diri palsu, saya apa ya gitu. Nah, di kelas offline itu saya bersamai untuk saya yang melepaskan gitu. Saya pandu untuk melepaskan diri yang palsu supaya siap mengaktifkan higher self, supaya lebih dominan di dalam diri, supaya intuisinya lebih tajam dan lain sebagainya. Terus materi praktek tentang meningkatkan energi diri. Karena sebelum narik uang, energi diri ditingkatkan. Setelah energi meningkat, nah itu teman-teman saya ajari ngobrol dengan uang bagaimana. Rasa yang dimunculkan gimana, nyium aroma uang gimana, itu kan saya harus ngajarin praktek langsung, nggak bisa di online gitu. Terus juga tentang anchoring ketetapan semesta Mas, dan ini yang membuat teman-teman tuh baru batin saja itu sudah dilayani semesta gitu. Jadi anchoring itu penanaman bawah sadar dengan sebuah simbol atau tanda. Misal tandanya begini gitu Mas. Jadi ketika mereka begini itu langsung di kondisi meditatif. Jadi meditasi itu benar-benar cuman singkat, nggak nyampe 1 menit itu langsung kondisinya langsung trans Mas. Langsung di alfa atau bisa masuk ke theta itu kalau orangnya benar-benar sampai dalam gitu. Itu butuh waktu singkat. Kadang meditasi mengkosongkan pikiran aja butuh effort. Nah itu dengan teknik itu ditek gitu langsung masuk ke bawah sadar dan otomatis diri memancarkan. Jadi pas di kelas itu saya kondisikan bagaimana benar-benar relax dalam. Terus saya kasih anchoring, ketika kamu begini, kapanpun, dimanapun, di kondisi yang aman, Anda langsung memancarkan, dilayani semesta, dicintai semesta, Anda infinity, jadi nggak ada mental block batasan. Aku ini siapa, apakah bisa, dan lain sebagainya. Karena infinity ini nggak ada batas, gitu. Nah itu yang saya bantu di kelas offline. Iya, jadi kalau dalam sebuah selling itu kan ada 3 pertanyaan yang harus terjawab, Mas. Jadi yang pertama adalah, satu, kenapa saya harus beli produk Anda? Gitu. Kemudian kenapa saya harus belinya di Anda? Nah tadi yang dijelaskan Pak Mandik itu kenapa harus belinya di Anda? Ada apa dengan Anda? Kan di tempat lain ada banyak. Bukan produknya ya, tapi bukan produknya. Aku mau itu karena kamu. Betul. Gitu ya? Jadi pertama kenapa harus beli produk kan sudah dijelaskan. Bisa jadi produk lain memiliki value yang sama. Tapi kenapa harus di Anda? Nah ini sebisa mungkin kita punya value yang tidak dimiliki orang lain. Gitu.
Terus yang ketiga adalah kenapa harus beli sekarang. Nah, Pak Mandiku tadi mengupas yang pertanyaan yang kedua ini. Jadi kalau mereka punya alasan, oh pokoknya kalau nggak dari Mas Indra saya nggak mau. Nah itu udah dapat jual dirinya sukses, jual dirinya. Jadi artinya jual diri itu bagaimana kita benar-benar bisa dipercaya sama orang. Yes. Vibrasi kita bagus gitu ya Om ya. Ya termasuk keuntungan dari personal branding. Orang sudah trust, mau jualan apa saja, ya orang auto beli. Karena sudah trust, sudah ngerti karakternya. Ini Mas Indra kalau referensi produk nggak bakal abal-abal. Ya akhirnya apa? Ya gampang gitu, karena value-nya itu yang diambil. Yang efek. Jadi makanya kenapa di Happy Hockey itu juga ada melepas diri yang palsu. Karena diri palsu itu ya ibarat itu sebenarnya. Jadi banyak orang tuh masih memperhatikan hal-hal sepele yang negatif. Kesannya nggak berat Mas, tapi kalau bertahun-tahun itu berat sebenarnya. Jadi banyak orang tuh gendong bagasi emosi, tas ransel yang isinya emosi negatif, tapi pengen lari kenceng menuju finish. Nah tadi yang dibahas sama Diku sama seperti itu. Ini walaupun ringan, tapi kalau banyak dan lama, ya berat Mas. Itu jadi mulailah melepaskan hal-hal kecil yang tidak memberdayakan di dalam diri. Program-program diri yang kelihatannya sepele, kelihatannya lebay atau apa itu dilepasin. Sehingga ketika diinstal baru dia nggak ngelawan, ketika dibuat lari mencapai target lebih kenceng gitu.